Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih dalam pembelajaran daring. Kali ini kita akan mempelajari materi PPKN untuk kelas 12 tentang pelaksanaan pemerintahan sesuai karakteristik good governance. Hakikat tata kelola pemerintahan yang baik, pengertian good governance. Good governance merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah satu alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif. Good governance pada dasarnya adalah satu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Tata laksana pemerintahan yang baik ini, walaupun tidak dapat menjamin sepenuhnya segala sesuatunya akan menjadi sempurna, namun apabila dipatuhi jelas dapat mengurangi penyalahgunaan kekuasaan dan berkurangnya korupsi. Prinsip dasar dan karakteristik good governance yang pertama, partisipasi, di mana semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, aturan hukum. Kerangka hukum harus adil dan berlaku tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia. Kemudian yang ketiga, transparansi. Transparansi dibangun atas dasar informasi yang bebas. Kemudian yang keempat, daya tanggap. Setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan. Kemudian yang kelima, berorientasi pada konsensus. Yang keenam, berkeadilan, yaitu pemerintah yang baik akan memberikan kesempatan yang sama. Yang ketujuh, efektivitas dan efisiensi, yaitu setiap kegiatan diarahkan menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya yang kedelapan, akuntabilitas. Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun lembaga-lembaga yang berkepentingan. Kemudian yang kesembilan, bervisi strategis. Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik. Kemudian yang ke-10, adanya saling keterkaitan, di mana keseluruhan karakteristik saling memperkuat dan saling berkaitan tidak berdiri sendiri. Berlakunya karakteristik di atas biasanya menjadi jaminan untuk meminimaliskan terjadinya korupsi, pandangan minoritas terwakili dan dipertimbangkan, pandangan dan pendapat kaum yang paling lemah didengarkan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Yang pertama, asas kepastian hukum. Yang kedua, asas tertib penyelenggaraan pemerintahan. Yang ketiga, asas kepentingan umum. Yang keempat, asas keterbukaan. Yang kelima, asas proporsionalitas. Dan yang keenam, asas profesionalitas. Yang ketujuh, asas akuntabilitas. Dan yang kedelapan, asas efektif dan efisien. Kemudian pilar good governance menurut Niko Andrianto, yaitu negara. Yang kedua, menciptakan kondisi polexosbud yang stabil. Yang ketiga, membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan. Yang keempat, menyediakan pelayanan masyarakat yang efektif dan akuntabel. Yang kelima, menegakkan HAM. Yang keenam, menciptakan lapangan kerja. Ketujuh, meningkatkan standar hidup masyarakat. Kedelapan, memelihara lingkungan hidup. Kesembilan, mentaati peraturan. Kesepuluh, mengembangkan SDM.
ke-11 sarana komunikasi antar anggota masyarakat, ke-12 menjaga hak-hak masyarakat terlindungi, serta ke-13 masyarakat madani. Selanjutnya, ciri utama perwujudan konkret good governance yang pertama, pemerintah bersih korupsi, pemerintah menciptakan perangkat hukum dan undang-undang yang memaksa masyarakat, pemerintah menegakkan dan menghormati keadilan, pemerintah menciptakan pasar yang kompetitif, adanya pendayagunaan aparatur negara, adanya perimbangan kekuasaan, pemerintah menghormati HAM, program pemerintah menyangkut kepentingan umum, serta sinergi interaksi yang konstruktif. Demikian materi kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan untuk tugas di link deskripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.